kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali mengenai si dolar ini atau si DXY ini. Nah, kalau kita lihat ya memang kalau kita cari ya di beritanya itu beberapa negara itu mulai meninggalkan dolar gitu. Kayak kalau kita lihat di sini ya. Ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa beberapa negara ini udah kompak meninggalkan dolar as gitu. Ini dibukukan pada tanggal 6 Maret 2023, tapi masih cukup bagus untuk kita bahas juga ya. Mengingat dolar ini kalau kita perhatikan juga sudah melakukan pelemahan yang cukup signifikan. Ya, kalau kita lihat di sini mulai dari tanggal berapa ini? Sebentar. Mulai dari tanggal paling tinggi ya di tanggal 27 September 2022 itu dolar berada di angka 114 dan saat ini sudah ada di angka 101.67 gitu. Jadi memang dolar ini sudah mulai downtrendnya dia itu begitu dia break dari angka 109 ya, poin 48. Kita juga masih sempat waktu itu ya bahas di angka poin ini 109 ini. Memang jadi game changer untuk si dolar ini sendiri. Nah, ini dia mulai downtrend sampai saat ini gitu. Dia masih downtrendnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya beberapa negara di sini juga udah mulai meninggalkan dolar. Yang pertama ada Korea Selatan, kemudian ada China dan Australia, Singapura. Terus ada Malaysia ya kan, dan memang Indonesia pun sudah mulai meninggalkan dolar juga, dan mereka bekerja sama dengan beberapa negara ya ASEAN ya lebih tepatnya, itu transaksinya itu menggunakan mata uang di luar dolar gitu. Nah, ini memang cukup berpengaruh kalau kita perhatikan untuk dolar ya. Kemudian di tanggal 31 Maret juga ya. Nah, di sini juga ada di katadata.co.id ya. Seluruh negara ASEAN akan bekerja sama untuk mulai tinggalkan dolar as gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan ya negara ASEAN ini udah mulai membuat ya jalur pembayaran di luar dolar itu sendiri gitu. Ya, kalau kita lihat lagi dari berita cnbcindonesia.com ya, di sini ada tertulis by us ya, daftar negara mulai tinggalkan Amerika ada, yang salah satunya ada Indonesia ya, atau Republik Indonesia ini sendiri gitu. Nah, di sini posisinya kalau kita perhatikan ada China dan Brasil, di mana mereka mulai bertransaksi menggunakan yuan dan riel. Kemudian ada mata uang bridge. Nah, bridge ini itu adalah mata uang ya yang juga bisa meningkatkan dolar as itu. Dia perdagangan antar negara. Saat ini aliansi itu menciptakan alat pembayaran baru. Jadi bridge ini adalah alat pembayaran baru antar negara di luar dolar as gitu. Artinya dia menciptakan suatu sistem yang memang pembayaran itu tidak menggunakan dolar Amerika. Nah, di sini dijelaskan bridge itu merupakan gabungan 5 negara, yakni ada Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Terus pembahasan mata uang yang baru muncul lagi akhir Maret dengan inisiasi Rusia gitu. Jadi memang Rusia pun juga berencana untuk ambil bagian di dalam mata uang bridge ini gitu. Kemudian ada India, Malaysia, dan UAE ya di sini kalau kita perhatikan Uni Emirat Arab ya kan. Kemudian kalau kita lihat lagi ya ada Eropa juga, kemudian Arab Saudi ya tadi yang seperti disebutkan di sini, India, Malaysia, Eropa. Kemudian ada ASEAN. Nah, di sini ASEAN ini pasar negara tetangga RI pun tak mau ketinggalan gitu dengan rencana dedolarisasi. Ini melalui local currency transaction atau LCT. Nah, jadi memang kabar-kabarnya 2024 nanti ya itu LCT akan mulai digunakan dan memang belum efektif nantinya. Jadi memang masih akan dilakukan percobaan dulu di 2024 nanti. Itu sih baru kabarnya aja, tapi nanti kita akan lihat kebenaran itu bagaimana gitu prosesnya gitu. Nah, ini ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Filipina yang telah menekan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas ya melalui QR ya atau QRIS itu sendiri, fast payment, data hingga transaksi mata uang lokal. Jadi memang rencananya itu nanti kita bisa transfer uang ya rupiah langsung ke negara yang
ada di ASEAN ini gitu, baik itu Thailand, Malaysia, Singapura ataupun Filipina tanpa harus mengkonversikan itu ke bagian USD lagi gitu. Jadi bisa langsung transfer menggunakan local payment kita gitu. Nah, ini memang cukup menarik nantinya, yang nantinya akan mulai diuji coba, dan sistemnya itu katanya sih di 2024 nanti gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan untuk si dolar ini ya memang sudah mulai dilepas dari ketergantungannya gitu. Kemudian kita juga akan lihat ya. Tapi kalau misalnya kalian punya berita yang belum saya sebutkan di sini, ataupun kalian punya informasi yang mengenai dolar itu sendiri, boleh banget kalian sharingkan ya di kolom komentar, kalian tambahkan lagi supaya bisa membantu juga untuk saya dan juga teman-teman Jurnal Trading ID lainnya yang menonton video ini gitu. Oke, di sini kita lihat lagi kalender ekonomi selama 1 minggu ke belakang kemarin. Nah, kalau kita perhatikan mulai dari beberapa data ya, memang kalau kita lihat untuk minggu ini sih lebih bagus daripada minggu sebelumnya, karena untuk minggu sebelum itu benar-benar full merah semua dari Senin sampai Jumat gitu. Nah, kalau ini masih kelihatan nih hijau-hijaunya gitu untuk si Amerika ini reportnya gitu. Yang pertama ada izin pembangunan ya kan, di sini reportnya walaupun hijau ya tapi memang lebih jelek sih pembangunannya. Yang awalnya 1550 ya diperkirakan 1413, berarti kan diperkirakan memburuk. Nah, ini aktualnya itu ada sekitar 1430. Memang hijau gitu, tapi lebih rendah dari yang sebelumnya. Jadi memang sama aja minus sebenarnya gitu. Cuma di atas perkiraannya jadi warnanya hijau gitu. Kemudian ada kepercayaan konsumen. Nah, kalau untuk kepercayaan konsumen memang diprediksi yang sebelumnya 104, diperkirakan 104 juga, ternyata aktual itu ada 101.3. Jadi sebenarnya udah 2 nih poin merah untuk si USD gitu. Kemudian ada lagi sekitar penjualan rumah baru di bulan Maret gitu. Ini kan bulan April. Nah, berarti kan report dari bulan Maret ya. Nah, ini sebelumnya itu sekitar 623, diperkirakan adalah 630. Tapi aktual itu sekitar 683, artinya ada peningkatan penjualan rumah di sini. Nah, ini satu poin hijau untuk si USD gitu. Kemudian di hari Rabu tanggal 26 April ya, kalau kita perhatikan di sini, ini kan pemesanan barang tahan lama inti ya. Nah, ini report bulanan juga memang masih sama sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan yang bulan sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat lagi, ini lebih bagus sih, yang tadi yang bulan berikutnya kan sebelumnya kan minus ya 0,3%. Nah, diperkirakan minusnya 0,2% gitu. Ternyata hasilnya itu lebih bagus, yaitu sekitar surplus sekitar 0,3%, nggak minus tapi surplus gitu. Artinya ada ya penjualan lah gitu di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, inventory minyak mentah ini sebenarnya berhubungan dengan OPEC sih ini. Ya, penjualan oli minyak mentahnya mereka. Oke. Ini dia yang awalnya sekitar minus sekitar 4.500 ya. Diperkirakan minusnya 1.486. Nah, ternyata hasilnya itu lebih bagus kalau kita perhatikan. Dari yang diperkirakan yaitu sekitar minus 5.054. Kemudian ada lagi di tanggal 27 April hari Kamis ya. Di sini ada PDB-AS yaitu sekitar sebelumnya itu sekitar 2,6, diperkirakan 2% ya, artinya memburuk nih, diperkirakan memburuk nih di sini. Ternyata hasilnya lebih worse lagi ya, di sini sekitar 1,1% gitu. Jadi ini menambah poin merah untuk si US. Kemudian ada lagi ya, berarti kan tadi yang merah ini ada 1, 2, 3 ya, yang hijau itu ada 1, 2 ya, masih 2/3 nih gitu. Kemudian klaim pengangguran awal atau ADP ya, kalau kita lihat di sini ADP-nya itu sekitar untuk bulan kemarin ya, seperti yang kita tahu, kita juga ada bahas, yaitu sekitar 246, dan diprediksi klaimnya itu lebih besar ya, yaitu sekitar 248. Ternyata hasilnya itu lebih rendah dari yang diprediksikan, dan juga ada terjadi koreksi di di minggu ini sekitar 230 gitu. Nah, ini poin hijau juga untuk si USD gitu. Nah, kemudian ada lagi penjualan rumah tertunda gitu. Nah, ini cukup banyak sih. Dari 0,8 ya diprediksi 0,5. Ternyata hasilnya minus
5,2% gitu. Nah ini cukup mengkhawatirkan gitu, penjualan rumahnya tertundanya dia gitu. Nah kemudian ada lagi sini PCI ya. Ya sini PCI-nya masih sama ya, jadi nggak ada perubahan dari bulan kemarin gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan secara performa ya belum ada koreksi yang cukup signifikan dari si USD, tapi penurunannya cukup besar gitu. Dia ada plusnya, cuma plusnya itu tidak sebesar dengan penurunan terjadi di US ini sendiri gitu untuk ekonominya dia gitu. Jadi secara keseluruhan untuk ekonomi US kalau kita perhatikan dari minggu kemarin ya, bahkan dari 2 minggu lalu itu hasilnya lebih banyak merahnya daripada yang hijaunya gitu. Jadi masih dikatakan negatif untuk ekonomi US, dan itu tuh sesuai atau sejalan dengan si dolarnya ini, dia downtrend ya untuk dolarnya dia. Oke, di sini kita lihat lagi, kita pakai yang 4 jam untuk si dolar ini. Kita pakai 4 jam, terus kita hilangkan dulu garis EMA-nya karena kita nggak pakai EMA di sini. Nah ini adalah technical analysis ya. Kalau tadi kan fundamental kita udah tahu nih bahwa secara keseluruhan sebenarnya Amerika itu memang secara kondisi ekonomi masih kurang bagus, atau bisa dikatakan dia belum pulih lah dari kondisi ekonomi terpuruknya dia itu gitu. Nah cuma kan memang dia itu seperti biasa nggak mau terkalahkan, jadi memang dia berusaha nih gimana sih caranya supaya dia bisa nge-push ekonomi dia lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah di sini kalau kita lihat untuk si pergerakan harganya dia secara tren ya, ini kan dia ada pergerakan, kita ambil yang terdekatnya dulu aja. Oke, kita ambil struktur harga terdekatnya dia. Oke, sampai sini. Nah di sini itu kan posisi dia downtrend nih dari tanggal 23 Maret ya kalau kita lihat ya. Kenapa disebut downtrend? Karena dia berhasil break dari low-nya dia lagi nih. Oh sorry, kita pakai stabilo-nya aja ya biar lebih kelihatan di sini. Nah ini dia break dari low yang sebelumnya, dia buat low yang baru di sini. Terus di sini dia break lagi low yang sebelumnya, dia buat low swing low lagi yang baru di sini, atau lower low yang baru di sini gitu. Jadi totalnya kalau kita lihat ya mulai dari tanggal 23 Maret lah. Ini ada 2, 1, ini ada 2, ini ada 3. Jadi ada 3 swing low, artinya secara struktur harga dia turun. Nah swing high-nya di mana bang? Swing high-nya itu ada di sini 1 ya kan. Oh ini 2, ini 3. Nah berarti kalau dia mau break dari struktur turunnya dia ya, minimal dia harus break yang mana nih? Nah ini yang kita harus perhatikan adalah dia harus bisa break dari struktur turunnya dulu nih ya kan. Nah ini dia harus break dari swing high yang terakhir di sini dong gitu. Kenapa sih kita ngambil swing high yang di sini aja gitu? Padahal ini sama-sama swing high gitu. Nah kita harus perhatikan di sini memang ada swing high-nya, tapi adakah di sini swing low-nya dia? Gitu. Tapi kan sebenarnya di sini nggak terjadi swing low, makanya kita belum bisa sebut itu sebagai struktur harga swing high terakhir dia. Gitu. Jadi memang secara struktur harga untuk terakhirnya dia itu ada di sini gitu. Struktur harga turunnya supportnya di 100.8. Kecuali dari sini ya dari 102.2 dia turun, dia break dari 108, kemudian dia naik lagi ke atas. Nah itu baru kita sebut sebagai struktur harga swing high-nya dia. Sedangkan di sini tetap struktur harga swing high-nya dia atau resistance swing high-nya dia itu ada di 102.75 gitu. Karena yang ini swing high yang ini dia membentuk swing low yang baru, artinya kan dia berhasil break dari swing low yang sebelumnya gitu. Ini masih posisi mana bang? Ini masih posisi sideways sebenarnya kalau kita lihat ya, karena range harganya itu kurang lebih dari 102 sampai ke harga 101.28. Makanya kalau dia udah break dari 102.25 ya, ini belum dikatakan uptrend gitu, tapi dia baru berusaha untuk nembus atau retest kembali ke high yang sebelumnya di sini tanggal 11 April. Nah begitu dia bisa break ya, cuma kalau dia udah break dari 102.2 tidak ada kemungkinan lebih besar nih untuk bisa naik lagi, break dari uptrend, downtrend dia yang berubah jadi uptrend nantinya gitu. Artinya si DXY ini yang tadinya sudah downtrend mulai dari tanggal berapa nih? Kalau dari 4 jam ini sih dari tanggal 8 Maret ya. Artinya dia bisa keluar di downtrendnya dia tuh kalau untuk 4 jam tuh ketika dia bisa break dari 102.05 ini gitu. Nah selama dia masih di bawah 102.025 ya, 102.75 keliru saya, kita ganti aja deh sini warnanya.
Oke, kita ganti warna biru. Nah, ini biar nggak keliru. Nah, begitu dia bisa break dari 102.75 ya. Ini artinya struktur harga downtrendnya rusak nih, dan dia berganti jadi struktur harga uptrend untuk 4 jamnya gitu. Nah, selama dia masih di bawah 102.25 ya, selama dia berada di bawah 102.75 itu kategori dia masih downtrend, dan bahkan pergerakannya bisa dikatakan masih memungkinkan sekali untuk break dari 108 ini gitu. Kalau dia break dari 108, berarti next target dia itu adalah di harga sini 99.24. ini support kuatnya dia, karena ini juga area breakout dia pada tanggal 5 April 2022 kemarin ya, dari tahun lalu gitu. Support kuat, next support kuat di 99.24 itu kalau dia break dari 108 gitu. Makanya ini memang jadi area support yang cukup kuat nih di 108 ini gitu. Jadi memang dari area support yang cukup penting untuk si DXY ini sendiri. Itu kalau secara teknikal. Nah, artinya untuk kita ambil sell atau buy, sebenarnya jarang sih ada yang mau trade di DXY ini, karena memang posisinya itu nggak semua broker punya DXY atau indeks dolar ini yang bisa ditradingkan gitu. Nah, memang kalau misalkan kalian mau trading di DXY sebenarnya nggak masalah ya. Itu kalian cukup perhatikan level supportnya dia. Level supportnya itu di 101.305. Kemudian ada resisten nih, resisten pertama minornya dia itu 102.2, major resistennya dia itu ada di 102.75, karena ini bertepatan dengan struktur harga dia atau resisten dari struktur harga tersebut. Jadi 102.25 ini 025 ini adalah resisten minornya dia sendiri gitu. Nah, kalau untuk struktur harga saat ini sih dia lagi mencoba untuk bikin uptrend ya untuk si DXY ini sendiri, karena memang dia lagi coba untuk bikin trend line minor trend di sini ya, dengan support level di 101.305 gitu. Ini memang kalau kita perhatikan selama dia bertahan di atas resisten ini ya, di atas trend line ini yang berfungsi sebagai supportnya, itu dia masih akan possible untuk naik retest ke 102.25 dan bisa break dari 105 dengan posisi skenario nya adalah dari retest ke 102. Nah, dari 102 ini tinggal kita perhatikan nih gitu, dia bisa break atau enggak. Kalau dia bisa break, berarti skenario nya dia naik lagi gitu, berarti dia keluar dari downtrend dia. Tapi kalau dia belum bisa break dari 102, apalagi dari 102.025 ya, ini berarti posisinya adalah dia mau mencari tren turun dengan target harga di 100.8. Nah, begitu dia break dari 100.8, berarti posisi kita adalah tertuju ya, atau target kita tertuju ke harga 99.24 gitu. Itu kalau untuk si DXY. Jadi itu sih kalau dari pergerakannya ya, dan juga technical analysis ya. Tapi secara fundamental memang si DXY ini masih cukup downtrend dan memang cukup lemah ya posisinya. Ya, posisinya si DXY masih downtrend juga, dan memang pergerakannya sesuai dengan si fundamentalnya untuk saat ini gitu. Jadi penyelamatnya saat ini adalah di garis 102.75 ini. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si DXY. Kalau menurut kalian saya ada yang salah jelasin atau misalkan ada yang kurang, kalian boleh banget untuk komen ya di kolom komentar video ini, dan silakan berikan pendapat kalian ataupun pandangan kalian juga si DXY benar menurut kalian itu bagaimana. Oke, terima kasih, saya tunggu komentarnya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel YouTube yang Trading ID, dan bagikan kepada teman kalian yang membutuhkannya. Kita di sini berdiskusi ya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita sama-sama cari peluang untuk trading yang lebih baik ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.